Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umurnya, diluaskan rezekinya, istiqomah dalam dakwahnya, zuriyahnya jadikan keturunan salihin dan saleh. Para asatidz lainnya, antaranya Ustaz Haji Nurdin, Ustaz Sa'rani, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Aceh, Ustaz Haji Samsuddin. Mohon maaf begitu banyak para asatidz dan bapak-bapak sekalian, anggota dan Ahmad Yasinan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendoakan keluarga di sini senantiasa mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya lagi saudara Bang Koir yang sengaja mengundang kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasannya menggembirakan putranya sebagai rasa syukur kepada Allah, acara yang diselenggarakan berjalan dengan baik. Anaknya yang dihitam mudah-mudahan menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Saudara-saudara, ada Ustaz Haji Iswandi dari Bantenan. Alhamdulillah, meskipun tadi saya WA katanya beliau ada barengan tahlil Vanessa Angel. Bener itu. Beliau menyempatkan waktunya hadir kemari saking cintanya sama Bang Ayat. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita dengarkan nasihat buat kita semuanya. Dengerin. Terkait berkahnya kita ngadain acara bahwa di dalamnya ada sedekah. Betul. Saya nggak bicara terutama sedekah, tapi pentingnya kita mengundang orang banyak, utamanya mengundang orang-orang saleh, mengundang para asatidz yang mana dari mereka kita harapkan doa mereka. Min ayyi afwahin tuqbal, dari mulut siapa tuh doa diterima kita tidak tahu. Kalau kita ngundang tetangga, ngundang asatidz, tadi kata guru kita jangan pakai takut-takut, undang semuanya yang kita kenal. Bahkan ini saran dari Abdul Syekh Hasyim Asy'ari dalam tulisannya, kalau kita bikin acara undang sebanyak-banyaknya orang-orang bang. Apa kata beliau? Bihusulil barakah bihudurihim, untuk memperoleh keberkahan dengan sebab kehadiran mereka. Ini takut. Ya, giliran ke rumah Pak Haji Amin berapa duit itu kagak takut dia. 15 juta kagak takut. Ngulit RT Alvin ngawinin kagak takut. La ilaha illallah Muhammadar. Tuh. Kagak takut saudara. Halus enggak? Pak Haji Amin yang nomor 1 berapa duit? 20 juta. Mereka guru saya silahkan duit-duit dia, bener nggak? Cuma kenapa maulid sepi-sepi? Ustaz maulidnya kecil-kecilannya dia ini. Punya rezeki banyak, haji ahid, bener nggak? Tadi kata guru kita yang buat ceramah yang rada gede yang ling. Mungkin nggak boleh dipelakat. Enggak, memang nggak begitu, nggak mata duitan, insya Allah. Mungkin kalau ya terlaluan. Insya Allah kalau kita niatkan untuk sedekah, Allah pun akan ganti dengan yang lebih baik. As-sadaqah kata Rasulullah tajlibur rizqah. Sedekah itu dapat menarik rezeki. Bisa aja nih habis nyunatin sebulan berikutnya Bang Air bikin bisa beli Enova, bisa gak? Bisa. Kalau yang kondang sejuta
Bisa nggak beli domba? Makanya kita nggak boleh takut dengan saudara. Hadirin para bapak sekalian, malam ini kita berkumpul dalam rangka mendoakan putra tanah air yang bernama Tan. Apa artinya itu? Fathan atau Fathan? Fathan Aupahoir. Bapaknya dah yang tahu maksudnya. Fathan Aupahoir. Dalam rangka khitanan, kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali siapapun dia itu hukumnya wajib. Khitan dari kata khatana artinya memotong, motong kulit yang menutupi khasafah bagi laki-laki. Bagi perempuan memotong sedikit bagian bawah di atas paras itu buat orang. Apalagi malam ini dihitannya sudah sepekan yang lalu sudah sembuh, diadakan acara. Ya Allah, cakep betul. Kata ulama, inna sunnata idharal khitani, sungguhnya bagian daripada sunnah menampakkan khitan. Buat siapa? Buat laki. Kemarin udah dipasangi petasan, tetangganya pada tahu khoir nanti. Sekarang bukan tetangga doang, teman-teman ngajinya, keluarganya dikumpulin buat ngedoain anaknya. Ini namanya sebagai bentuk syukur, gembira, menampakkan bahwa dia sedang ngedoain anaknya yang sudah dihit. Tapi kalau perempuan ini jangan apa? Jangan undang. Jangan laki-laki boleh bikin walimah seperti ini. Sekali lagi kalau perempuan jangan. Nah saudara, syariat khitan ini sebenarnya bukan hanya buat umat Nabi Muhammad, bahkan umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu pun semuanya khitan. Cuman ada yang lahir, para nabi lahir sudah mahkuman di kita, ada yang belum dihit. Sampai sekarang pun umat agama lain diakui atau tidak oleh mereka, ada sebagian mereka ditanya mereka khitan, tapi mereka mengalihkan atau mereka hanya sebatas tradisi karena kepentingan kesehatan atau mereka tidak menyandarkan kepada agama. Padahal para nabi, para umat terdahulu mereka diwajibkan pula untuk berhid. Nabi kita khitan kan? Woi, nabi kita khitan kan? Nabi kita khitan. Tuh tadi kalau baca maulidnya diterusin, ada tuh baik tentang khitannya Nabi yang disampaikan oleh Syekh Ja'far Al-Barjaji Al-Husaini. Kata beliau, wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan mahtuna, dan dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadhifan, beliau dalam keadaan bersih, mahtunan sudah dihid, waktu as-surri biyadil qudratil ilahiyah, sampai pusernya pun sudah dalam keadaan bersih, sudah dipotong karena sebab kehendak kekuasaan Allah Subhanahu. Beda apa agama kita? Beda agama kita. Tuh Nabi kita dimuliakan oleh Allah bukan sekarang saja, dari sebelum lahirnya sampai lahirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Sekarang ada Buya, begitu mudah. Buya, tapi bukan Buya Opang. Bukan Buya Opang. Ada Buya ngomong begini. Buya siapa namanya? Tahu gak siapa?
ngomong begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berondong kawin sama seorang ini menurut saya pribadi, di pendapat saya pribadi, suatu statement yang tidak tepat diucapkan oleh seorang ulama, di mana dia telah melecehkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, di mana Allah saja menjaga aurat Nabi supaya manusia tidak melihat apa yang dimiliki Nabi. Makanya ada bahasa ismatul anbiya. Allah berikan kemaksuman, penjagaan kepada Nabi kita Muhammad SAW agar orang lain tidak tahu. Makanya ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, min karamati, kata Rasulullah, termasuk daripada kemuliaanku di sisi Allah Subhanahu wa taala, wulidtu mahtunan walam yara ahadun sawati. Aku dilahirkan dalam keadaan sudah dihitan dan tidak seorang pun yang tahu auratku. Aurat Nabi aja dijaga oleh Allah. Manusia biasa berani-beraninya melecehkan Nabi kita Muhammad SAW dengan panggilan, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Kamu berondong apa, Pak? Tahu itu kan? Ya, tapi jagung ya. Berondong memang benar secara bahasa umumnya kita anak bujana kan. Tapi secara umum image-nya kalau ditanya tante-tante, lu pacaran sama berondong ya pasti berondong piaraan, bener kan? Pasti berondong yang begitu, bener kan? Masa Nabi dibilang berondong berarti Nabi perilakunya seperti berondong yang ente saksikan zaman sekarang ini. Naudzubillah min. Emang ya Allah, saya jadi bingung begitu. Tapinya Buya, tapinya Kiai itu berani ngomong. Mungkin dia mau pintar kali, saya mau bodoh, tapi menurut saya itu kurang tepat. Yang paling kita ngeri, saudara-saudara, kata beliau bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia katakan bahwa la ilaha illallah tidak menjadi jaminan seseorang itu masuk surganya Allah. Apa dia lupa akan hadis Nabi kita Muhammad SAW? La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha Allah, la ilaha illallah itu bentengku. Orang yang masuk kepada bentengku, benteng tahu nggak benteng? Benteng keras, susah buganya. Kalau benteng Allah lebih keras lagi. Amina min azabi, aman dia dari siksa. Ini janji Allah Subhanahu. Tentunya yang mana? Yang rajin mengucapkan la ilaha dan dia amalkan dari ucapannya. Dia iman kepada Allah, dia ibadah kepada Allah, salat 5 waktu, puasa di bulan suci, maka akhir kehidupannya dalam keadaan Islam, maka yakin dia termasuk umat Nabi Muhammad dan akhir kehidupannya husnul. Begitu Pak Kiai mestinya, benar nggak? Jadi kalau Kiai ngomong begitu, kira-kira umat di bawah kita nih seperti kita yang awam, kira-kira bisa nggak tuh umat ragu? Bisa nggak ragu? Bisa. Yang tahlil dulu gua belum tentu masuk surga. Begitu kira-kira, benar nggak? Itu buktinya kata si pulang. Nah ini sekarang ini kita nyari. Benar. Tadi apa yang katakan guru kita, zaman sekarang ini kita mesti hati-hati. Dari guru buat anak-anak kita mesti selektif, bener gak? Kalau guru ngajarin murid itu orang lain nggak boleh ngeliat, pintunya ditutup, jangan ditaruh situ bocah ngaji. Ya, emang apa berarti agak boleh didengerin orang? Bener gak? Kalau anak kita pulang ngaji, pulang belajar di komplek atau di mana kok beda sama kita, berhentiin. Ngapa? Takut bed? Betul nggak? Bang Khoir bisa ngadain acara seperti ini
Sama dengan orang tuanya dengan gurunya. Kenapa? Karena dia ngaji. Mungkin kalau dia nggak ngaji, bingung bagaimana bikin acara, betul kan? Mungkin kalau orang tuanya nggak ngaji juga bingung mau ditaruh di mana nih bocah ngajinya. Kadang-kadang sembarangan, apalagi sekarang yang penting gratis, sekolah yang penting, ngaji yang penting, pesantren yang penting, nggak dipikirin apa yang ada di dalamnya. Saya kasih resep. Kalau kita masukin anak pesantren, kalau kita masukin anak ngaji, sekolah atau sebagainya, pertama lihat tuh guru kira-kira mazhabnya paham betul? Paham nggak? Yang kedua, kalau itu lembaga pendidikan tuh afiliasinya kemana? Ke NU kah? Ke Muhammadiyah kah? Ke Persis kah? Ke LDII kah? Dan sebagainya, betul nggak? Apalagi sekarang perempuan ada yang pakai jilbab, apa tuh? Ada nggak tuh? Itu mazhab Imam Syafi'i juga begitu sebenarnya. Yang membolehkan muka kelihatan itu Imam Hanafi, yang penting aurat apa? Tertutup, muka, tangan boleh kelihatan. Sekarang bukan hanya muka, tapi hidung disuruh orang. Itu mazhab Jokowi. Apa laki lagi apa? Mazhab siapa? Pakai masker. Ya. Nah, ini penting Pak. Jangan pakai duit dulu aku masuk ini mah ya entar aja. Ente mati nggak ada yang naklirin, kasihan deh, bener nggak? Ente hajatan atau mau kenapa anaknya nolak bikin maulid, naudzubillah, amin. Tuh, ini penting buat kita. Nah, kembali bahasan kita kepada kita. Jadi Nabi Muhammad mahtunan. Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan sudah dihitan, nazifan, bersih. Bahkan kata Syekh Ja'far Al-Barjanji, kata beliau, dahinan, berminyak tuh kulit Nabi, wangi kulit Nabi, thayyiban, bagus, nazifan, bersih, dahinan, wangi, ada minyak. Kita sekarang kita aja beli minyak yang goceng aja wanginya sedap, demen gak tuh? Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Di antara mukjizat keistimewaan Nabi, keringatnya itu wangi, digosok wangi. Makanya sahabat dan istri Nabi kalau Nabi gerah dulu pada berebut. Kenapa? Karena keringat Nabi kita Muhammad SAW itu wangi. Lahir makbulan, udah dalam keadaan bercelak, udah pakai sifat. Kalau kita kan ada udah gede baru dikasih apa? Sifat mata. Yang ngasih sifat mata siapa? Ahli Allah Subhanahu bikinayati ainah, kata Imam Ja'far Al-Barjanji. Kahalnya itu sifat matanya berdasar apa namanya? Ainah, inayati ainah, perhatian Tuhan Allah Subhanahu kasih. Makanya Nabi kita beda dengan manusia biasa. Ini perlu saya sampaikan, karena jangan sampai kita rajin maulid, sering baca maulid pribadi, jati diri, sifat Nabi kita Muhammad SAW jauh dari diri kita. Naudzubillah, amin. Kalau kita tahu, insya Allah kita nggak berani, nggak gampang mudah mencelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, balik kepada tadi, ada statement orang yang seperti itu, dia lupa bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, dipelihara aibnya, nggak ada aibnya, dipelihara dari aib, dijaga dari kekurangan. Mana buktinya? Kaitan dengan khitan saja. Kata Rasulullah, auratku lam yara ahadun, tidak ada yang melihat auratku kecuali Allah Subhanahu.
Kalau kita sunat banyak yang lihat. Wah, ilah ilah. Mana sunatnya atas apa wih? Yang nyunatin melihat, yang megangin yang pegangan dapat seminggu udah kering, temennya pada apa? Banyak yang lihat. Kenapa? Karena aurat kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu. Bedanya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi sungguh jauh beda. Saudara-saudara sekalian, terakhir hikmah dari hitan ini itu apa? Hikmah dari hitan itu, saudara-saudara, singkat saja. Yang pertama, Allah ingin memuliakan hamba-Nya. Allah ingin memuliakan hamba-Nya melalui syariat hitan. Apa? Supaya di manusia yang dihitan bagus zahirnya maupun batin. Coba perhatian. Itu kan tadi dihitan kecil kan tuh. Itu besok kalau udah sembuh cepat gedenya, bener nggak? Kadang-kadang subur, tinggi, gede, gara-gara habis diapain? Perempuan pun sama. Perempuan kalau habis dihitan pas perawannya cakep, gadisnya. Tapi kalau perempuan, saya suka perhatiin perempuan yang romannya kagak dihitan itu rada ngeber. Betul. Roman bagaimana gitu? Nah, kalau kita yang usaha Jawa Timur, ada ngeber begitu gimana gitu? Kalau ngeber, apa ngeber? Ya, ada gimana gitu? Kurang sekal gitu, kurang apa? Tapi kalau perempuan itu dihitan, perempuan sekal, cantik, ayu gitu. Ini diantara apa? Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan ini tanda pula bagi hamba Allah. Sifat Allah wa man ahsanus minallahi sifat. Celupan Allah atau tanda Allah. Siapakah yang paling baik celupannya? Nah, di antara yang paling baik sifat Allah itu adalah hamba Allah yang melaksanakan kita udah dicelupin semua, ditanya semua. Makanya orang yang mau masuk Islam kudu hitan. Man aslama falyahtadi. Barang siapa yang pengen masuk Islam falyahtadi, maka hendaknya dia berhitan. Laki-laki, kalau perempuan jangan. Kalau perempuan, bayangin aja kalau perempuan hitan sudah. Kira-kira begitu. Udah kahot ya. Yang kedua, sebagai ubudiyah. Hikmah hitan. Dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu para tuan-tuan kalau punya budak ditandain. Ada yang ditandain di kupingnya. Dulu manusia. Ada yang ditandain di hidungnya. Ada yang ditandain apa namanya ini? Punggungnya. Sehingga ini kalau budak-budaknya pergi, ini bisa dikenali cirinya dan bisa dikembalikan kepada tuan. Sama hamba Allah yang berhitan itu kelihatan dari tandanya hitan. Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, ingatin barang ente udah disunat, kembalilah, ngakulah bahwa engkau adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo. Berarti kalau udah sunat, ngaku orang Islam, ngaku hamba Allah, kagak sholat, pantas apa kagak? Sekali lagi, udah sunat, ngaku hamba Allah, kagak mau puasa, kagak mau sholat, kagak mau ngaji, manusia. Ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan hitan. Yang kedua adalah untuk apa? Sebagai ubudiyah, perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya hitan ini dikaitkan kepada Nabi Allah Ibrahim, karena hitan representasi dari apa? Dari pengorbanan.
seorang hamba. Di antaranya apa? Bersedia dipotong kulitnya demi bersedia menjadi hamba Allah Subhanahu. Adapun yang lainnya sering kita dengar hitam untuk jaga kebersihan, betul kan? Pak, ini jangan dianggap remeh. Di Inggris tahun 1986 ada suatu jurnal menuliskan suatu makalah di Inggris tahun 86 bahwa dalam jurnal itu orang-orang Yahudi dan kaum muslimin di sana itu aman dari penyakit kanker rahim. Kenapa? Karena mereka sejak kecil sudah diet. Nih, ini di Inggris. Karena sebab dihitan kemaluannya bersih. Makanya kata dokter, kanker rahim ini bisa terjadi karena sebab hubungan seks. Karena sebab hubungan seks gara-gara hasapahnya kagak bersih. Di antaranya nggak bersih karena masih kuluk, belum diet. Makanya orang sekarang meskipun non muslim banyak yang dihitan. Kenapa? Karena mereka tahu fungsinya supaya bersih, dia hubungan badan aman. Penyakit kanker rahim bisa berpindah gara-gara sebab hubungan badan dan sebabkan hasapah yang belum dihitan. Nah, lalu bagaimana yang sudah dihitan? Hati-hati. Yang sudah dihitan pun kalau jorok, kencing kagak cebok, mana kencingnya berdiri, kencingnya kagak digosok lagi, kagak dibersihin. Pulangnya bininya habis dandan cantik banget, cantik bininya. Lupa tuh nyuci barangnya, masuk ke rahim istrinya, bersih apa kotor tuh rahim. Ini bisa jadi sebab seorang wanita kena kanker rahim. Hati-hati. Makanya agama kita mengancam baik dari segi kebersihan maupun hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi bersabda, "Istanjihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu." Bersucilah kamu dari kencing. Jangan lupa cebok. Kalau cebok hati-hati kedenin, dehenin, biar benar-benar apa? Tiris. Makanya kalau kencing baru berdiri, saya ngalamin kalau di mana-mana kencing baru berdiri, pas kita angkat dalam kita basah. Bener nggak? Mau sholat kita ragu, bagaimana mana nggak bawa kain? Bener nggak? Sempak kena najis kita gunakan sholat, sah nggak sholat kita? Bagaimana Allah terima sholat kita? Orang sholat kita agak sah gara-gara ada najis. Makanya sabar, didehemin. Kalau bisa nongkrong, kakinya didekrengin, didehemin, disentil-sentil. Kalau belum yakin tuh bersih banget, dikelepak biar apa? Sama anduk. Nah, daripada besok dikit-dikit malah. Kalau kita lihat ada suatu riwayat saudara-saudara. Nabi berjalan dengan beberapa sahabat melewati Makkah, Kober bahasa kita. Tiba-tiba Rasulullah menghentikan sahabatnya, berhenti dulu. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok kita berhenti? Tunggu. Ini ada dua makom. Salah satunya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Sahabat bertanya, lantaran apa ya Rasulullah? Ini pula mendapatkan azab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, lantaran gara-gara di dunia kencing kagak ada yang begitu. Jadi supir mudah-mudahan capek, jangan kencing sembarangan. Mobil kalau nggak ada air, koset-kosetin dulu dah.
kosedin di ban, kosedin di tembok. Bangun. Kalau nggak pakai daun, bagusnya pakai daun bambu atau pakai daun kaca beling, bagusnya tuh. Biar berat. Kita di rumah ingat, buru-buru bersihin pakai supaya kita nggak lupa. Takutnya namanya juga pakai gituan masih ada baunya, bener nggak? Masih ada yang tersisa. Tuh. Yang kita khawatir dalam kehidupan akhir. Nah, ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada para nabi dan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk berkhitan tidak lain adalah untuk kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat umat Nabi Muhammad SAW atau manusia pada umumnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaga paras kita, bisa menjaga kemaluan kita. Iya, hati-hati jangan dibang pelihara supaya gede doang. Kadang-kadang begitu. Masalah najis kita ngaji tiap malam kagak paham. Bang, bagi nanya sama teman bagaimana tuh barang biar gede. Ada yang nyari daun sembung apa rumah pengaji ontin. Ya Allah. Jadi tahu dah. Nah, saudara-saudara. Nah, itu saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, buat kita bang Khair. Mudah-mudahan kita doain menjadi anak yang soleh. Ya Rabbal. Saudara-saudara, saya dapat amanah ini saudara untuk mengumumin dari MWT dari ASI. Ini